datang di praktikum emergency. Pada saat ini kita akan melakukan praktikum yaitu pengkajian sirkulasi. Tujuan pengkajian ini, tujuan pemeriksaan pada hari ini adalah untuk mengetahui memeriksa pasien syok dan pendarahan. Pengkajian ini tentang volume darah. Pengkajian ini awalnya kita lihat dari yang pertama yaitu ada 2 tanda pendarahan. Yang pertama yaitu tanda-tanda pendarahan, yang kedua itu tanda-tanda syok. Kita masuk pada yang pertama yaitu tanda-tanda pendarahan. Tanda-tanda pendarahan ini dapat kita lihat dari tekanan darah, terus respirasi, apakah dia bernafas atau tidak. Yang ketiga itu nadi. Biasanya pada orang pendarahan, pasien pendarahan ringan, TD-nya itu cenderung normal, namun nadi dan respirasi itu meningkat. Nadi lebih cepat 100 kali per menit, sedangkan respirasi 20 sampai 30 kali per menit. Bila pendarahan, maka tekanan darah cenderung menurun, namun nadi dan respirasi terus meningkat. Yang kedua yaitu tindakan pemeriksaan syok. Tindakan pemeriksaan syok pada pasien. Tanda-tanda syok dapat kita lihat yang pertama yaitu di wajah, bila wajah pucat. Yang kedua itu kita lihat pada kuku pasien, apakah ada kebiruan, sinosis. Dan yang berikut itu juga kita bisa lihat pada kaki pasien. Kaki pasien terus kita cek nadinya, teraba nadinya. Nah, pada pasien dengan syok biasanya itu nadinya itu cenderung lemah atau disebut juga lambat. Kita cek yang pertama pada nadi radialis. Nah, nadi radialis bila lemah dan tidak terasa, maka kita cek pada nadi abrokialis. Itu di sini. Selanjutnya pada pasien dengan syok, dengan resiko syok, kita lihat apakah ada pendarahan lagi atau tidak. Kita lihat di kaki. Jika ada pendarahan, kita akan lakukan 3T. Yang pertama itu kita tutup, kita tekan, dan kita tinggikan. Fungsinya itu untuk mencegah pendarahan atau mengurangi pendarahan. Selanjutnya apabila kita sudah selesai melakukan 3T yang tadi, pada pasien dengan masalah sirkulasi biasanya kita akan memasang infus. Nah, kita akan memasang infus. Pada kasus emergensi ini infusnya itu dipasang adalah IF Duolite. Dan jarumnya itu besar. Gunakan cairan klisterotolit 7-40 cc. Fungsinya itu untuk mempertahankan kebutuhan cairan tubuh. Apabila cairannya kurang, baru kita melakukan transfusi darah. Demikian praktikum emergensi pada saat ini. Terima kasih. Jadi pada saat kita melakukan UPA, pastikan ada oksigen yang masuk ke dalam paru-paru pasien.
pastikan posisinya seperti ini saja. Posisikan tangan bentuk huruf C. Jadi ini kita huruf C. Oksigen ini selama 30 menit. Kita lihat lagi jantung, apakah oksigennya masuk, balonnya itu jantung dan paru-paru itu nanti pada itu mengembang. Setelah itu dapat membuka dan melakukan pengecekan pada saturasi oksigen dengan menggunakan alat bantu oksimetri. Jadi pada saat kita selesai melakukan tindakan itu, kita akan melihat lagi saturasi oksigennya dengan alat oksimetri. Bila pasien menunjukkan saturasi oksigennya 85 dan teraba nadinya lambat atau lemah, maka kita dapat melakukan tindakan intubasi. Intubasi ini hal yang pertama itu mulut dapat diberikan, ada 2 alat yang harus diberikan pada situasi ini. Masukkan alat ke dalam mulut. Jadi alatnya itu kita masukkan ke dalam mulut. Setelah itu masukkan dan lepaskan arterioskop. Setelah dilepaskan, maka kita akan melakukan fiksasi. Kita akan melakukan fiksasi. Itu diikat. Kita melakukan fiksasi. Pastikan kita mengambil udara dengan selang 5 cc. Jadi setelah kita fiksasi, kita mengambil jarum suntik 5 cc. Jarum suntik kita mengambil cairannya itu dengan jarum dengan spuit 5 cc. Kita akan melakukannya seperti ini, sedot. Setelah itu kita memberikan oksigen. Pastikan oksigen dalam kondisi hidup. Terima kasih atas kesempatannya. Demikian praktikum emergensi pada saat ini. Selamat datang di praktikum emergensi. Pada saat ini kita masuk pada tindakan yang berikut, yaitu breaking fix. Breaking fix ini observasi pernapasan dan intervensi pernapasan. Tindakan ini dilakukan pada pasien yang mengalami kegawat daruratan berkaitan dengan gangguan pernapasan atau gagal napas. Alat yang pertama yaitu masker breathing, saturasi oksigen O2, sarung tangan bersih, stetoskop, dan tabung oksigen. Kita akan maksud pada tindakan, yaitu pemeriksaan pernafasan menggunakan saturasi O2. Jika saturasi O2-nya menunjukkan berada pada nilai kurang dari 95%, maka lakukan pemasangan masker O2. Masker O2 ini selanjutnya kita masuk pada tindakan, yaitu melakukan tindakan evaluasi. Evaluasi ini ada 4, yaitu perkusi, auskultasi, dan palpasi. Auskultasi ini kita melihat dada pasien. Auskultasi ini kita mendengarkan itu memakai stetoskop. Perkusi itu mengetok. Palpasi meraba dada pasien. Baik,
Mengecek akral teraba dingin. Jika dijumpai teraba dingin, maka kita melakukan tindakan monitoriksi. Selanjutnya melakukan evaluasi. Demikian praktikum emergensi pada saat ini.